Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan manusia hidup itu hanya sekedar numpang minum. Masa hidup manusia yang singkat ini menuntut dirinya untuk melakukan hal-hal yang berguna, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dalam rangka melakukan hal-hal yang berguna ini, saya merefleksikan sebagai sebuah persiapan untuk menuju kepada kehidupan abadi. Artinya, setiap hal-hal berguna yang telah kita perbuat, baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, merupakan tiket menuju hidup abadi. Dan itu harus senantiasa
diperjuangkan. Baiklah kita dalam hidup senantiasa mempersiapkan hal yang tidak terduga, karena kita tidak tahu yang akan terjadi nantinya. Sama seperti yang dialami oleh ke-10 gadis bijaksana dan gadis bodoh yang hendak menantikan kedatangan sang pengantin. Ke-10 gadis itu tidak tahu kapan datangnya sang pengantin, sang mempelai pria. Gadis yang bijaksana mempersiapkan keperluan yang akan dibawa, baik itu pelita dan minyak untuk persediaan. Sedangkan gadis yang bodoh juga membawa pelita, tetapi tidak membawa persediaan. Apa yang terjadi? Sang pengantin datang tidak diduga-duga. Pengantin datang sudah larut malam, dan para gadis itu sudah dalam keadaan tidur. Dan ketika mendengar suara bahwa sang pengantin datang, mereka bergegas mempersiapkan diri guna menyambutnya. Gadis bijaksana siap dengan pelita dan sudah siap menyambutnya. Sedangkan gadis bodoh itu kebingungan karena sudah kehabisan minyak dan mereka pergi membelinya. Gadis bijaksana itu menyambutnya dan bersama-sama memasuki ruang perjamuan kawin dan mengikuti acara pesta. Sedangkan gadis bodoh itu terlambat dan mendapati pintu gerbang sudah ditutup. Mereka hanya bisa menyesali perbuatannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, persiapan, siap sedia, dan sikap bijaksana merupakan hal yang harus dipertimbangkan dengan baik ketika hendak melakukan sebuah kegiatan. Yesus menegaskan nilai dari kebijaksanaan itu adalah kebijaksanaan menuntun orang pada nilai yang benar. Yesus juga menegaskan bahwa kebijaksanaan dapat mengantar orang masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan datang tidak disangka-sangka. Maka orang yang bijaksana, yang senantiasa berjaga-jaga, orang yang memiliki sifat bijaksana dan memiliki siap sedia, tidak akan mengalami kesulitan karena orang tersebut sudah mempersiapkan segala keperluan yang akan terjadi nanti. Orang yang bijaksana mau mengikuti segala hal yang akan terjadi. Persiapan yang matang membuat orang menjadi percaya diri dan tidak risau dengan apa yang akan terjadi. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak memiliki persiapan dengan baik dan tidak mempertimbangkan dengan baik apa yang akan terjadi, pasti risau, bingung seperti 5 gadis bodoh itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan mengajar orang untuk dapat menempatkan diri dan mengambil sikap dalam situasi apapun. Bagaimana orang harus mengambil sikap terhadap kegembiraan, kesengsaraan, tugas, dan tanggung jawab. Kebijaksanaan mengajar orang untuk mengambil sikap yang tepat dalam berelasi dengan orang lain. Bagaimana harus bersikap terhadap orang tua, terhadap teman-teman, dan sebagainya. Orang yang mendengar nasihat bijak atau mengikuti jalan kebijaksanaan akan sampai pada kehidupan kebahagiaan yang diimpikan oleh setiap orang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini seluruh gereja Katolik sedunia memperingati peringatan wajib Santa Monica, seorang tokoh yang setia dan bijaksana, yang senantiasa membawa minyak di dalam pelita hidupnya. Dalam situasi yang keras menghadapi suaminya, tetap setia berdoa dan sabar mengajak suami dan anaknya untuk kembali ke jalan yang benar, mengikuti Kristus. Santa Monica
selalu menyerahkan segala kegundahan hatinya kepada Yesus dengan selalu mendoakan suami dan anaknya. Kegundahan hatinya berlangsung cukup lama, namun dengan kepasrahan dan sikap rendah hatinya, Santa Monica mendapatkan apa yang selama ini ia dambakan. Suaminya mau hidup baik, bertobat, dan suaminya berubah, tidak lagi kasar terhadap Santa Monica. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Monica bukan seorang biarawati, melainkan adalah seorang ibu yang memiliki seorang suami dan anak, tetapi memiliki hidup yang kudus, setia dalam doa, berpasrah kepada Tuhan, dan menyampaikan keluhan dan persoalan hidupnya kepada Tuhan. Santa Monica selalu mengisi minyak kehidupan dengan doa dan tetesan air matanya demi menghadapi suami dan anaknya. Saudara-saudariku terkasih, hidup kudus bukan saja untuk orang religius, melainkan untuk kita semua yang mau melakukan kehendak Tuhan dengan tulus, penuh dengan sukacita dan kebijaksanaan. Semoga kita dapat meneladani hidup Santa Monica yang setia berdoa meskipun hidupnya selalu dalam ketidaknyamanan. Semoga kita selalu sabar ketika menghadapi suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, dan kita pun harus siap sedia untuk menantikan hal yang tidak kita duga. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami sampai saat ini. Semoga kami selalu mampu mempersiapkan diri kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan siap sedia menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Semoga kami mampu seperti Santa Monica yang selalu setia dalam doa meskipun hidupnya kurang nyaman. Semoga kami mampu memasrahkan seluruh hidup kami dalam genggaman tangan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.